Kalian pasti pernah menonton sebuah acara yang menampilkan sebuah diskusi. Nah, adapun struktur yang harus dipelajari dalam sebuah teks diskusi. Apa saja ya? Yuk kita pelajari. Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini berjumpa lagi dengan Bu Irma Sutiani di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita kali ini yaitu tentang struktur teks diskusi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat mengetahui struktur yang ada dalam teks diskusi. Mari kita mulai pelajari. Struktur dalam teks diskusi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan atau isu, yang kedua ada yang namanya argumen, yang ketiga ada yang namanya kesimpulan. Struktur teks diskusi yang pertama ada pendahuluan atau isu, merupakan permasalahan yang diangkat untuk menjadi tema diskusi. Yang kedua ada argumen. Argumen merupakan sebuah pendapat yang disampaikan oleh peserta diskusi disertai dengan sebuah fakta atau data. Dalam sebuah argumen itu dibagi menjadi 2. Ada argumen pro dan ada argumen kontra. Argumen pro berarti pendapat tersebut setuju dengan tema atau topik yang dibicarakan. Sedangkan argumen kontra merupakan pihak yang tidak setuju dengan topik atau tema yang dibahas. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah rangkuman dari hasil diskusi dari tim kontra maupun dari tim pro. Berikut contoh sebuah teks diskusi. Berikut contoh teks diskusi beserta strukturnya. Kalian bisa perhatikan paragraf pertama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua terkait kegiatan belajar mengajar tatap muka. Bila ketiga pihak tersebut memberi izin, maka siswa dapat kembali masuk ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan. Paragraf pertama termasuk ke dalam pendahuluan atau isu. Selanjutnya kita ke struktur argumen. Perhatikan semuanya paragraf kedua. Keputusan Kemendikbud sudah tepat. Hampir 2 semester siswa menerima pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pelajaran yang diserap tidak seefektif ketika tatap muka. Contoh, teks debat peserta strukturnya banyak gangguan dan tidak nyamanan terjadi selama PJJ. Bahkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ada siswa yang bunuh diri karena beban tugas PJJ. Masing-masing daerah memiliki tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda-beda. Pemerintah daerah bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing. Untuk daerah yang sudah masuk zona hijau, memang sebaiknya mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua juga turut menjaga keamanan siswa selama belajar tatap muka. Kedua pihak ini berperan besar dalam memberi pemahaman dan pengawasan terkait protokol kesehatan para siswa. Nah, paragraf kedua termasuk argumen pro karena di situ pendapatnya setuju dengan topik yang dibahas. Selanjutnya kita ke paragraf berikutnya. Meninggalnya siswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang untuk kesehatan mental siswa, bukan malah serta-merta menghentikan PJJ. Negara kita tidak menjamin tes massal, pelacakan riwayat korban, penangguhan transportasi secara tegas, atau melakukan karantina menyeluruh.
Meski sudah masuk zona hijau dan mengikuti protokol, tetapi resiko penyebaran di klaster sekolah sangat besar. Lihat foto ilustrasi belajar online dari rumah. Ada relasi kuasa antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. Tidak dapat dipungkiri, orang tua dihadapkan dengan pilihan efektivitas pembelajaran atau keselamatan nyawa siswa. Padahal keduanya dapat berjalan beriringan. Kemendikbud harusnya merumuskan kurikulum PJJ yang tidak menjadi beban mental siswa selama COVID-19 masih ada. Nah, paragraf tersebut termasuk ke dalam argumen, tapi masuk ke dalam kategori argumen kontra. Yang terakhir, Kemendikbud memberi izin sekolah tatap muka dengan beberapa syarat. Bebas tugas PJJ selama pandemi mengganggu kesehatan mental siswa. Kemendikbud perlu merumuskan kurikulum PJJ yang ramah terhadap kesehatan mental siswa. Nah, paragraf terakhir termasuk ke dalam sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita kali ini? Ibu harap kalian semua dapat memahami materi kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, selalu istiqomah dalam beribadah, jangan lupa tugas selalu dikerjakan tepat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.